kita mulai PTS. Ya. Iya, Pak. Sudah tahu informasinya? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi datar ya. Yang kemarin sudah Bapak jelaskan juga. Cuma bangun ruang sisi datar kita bahas hanya 2 saja, yaitu Linmas dan Prisma. Prisma, ya, Linmas dan Prisma. Materi sudah Bapak sudah sampaikan juga di classroom dan tugasnya ya. Kita buka di classroom dulu ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran. Selalu Bapak buka classroom kelas kalian. Akan Bapak perlihatkan siapa aja yang sudah mengerjakan tugas-tugas ya. Baik. Sekarang Bapak presentasikan dulu. Bisa dilihat di layar kalian. Bisa ya? Bisa. Iya. Saya Bapak geser dulu, Bapak akan tunjukkan dulu yang tugas LKPD di materi persamaan garis lurus. Nah, di sini sudah ada 8 ya yang Bapak nilai. Ini ada yang baru yang menyerahkan 3 siswa. Ini atas nama Ariel, Dana Siti, dan Mirna. Ini yang baru menyerahkan. Ini yang sudah ada nilainya ini ya. Ini yang sudah Bapak nilai. Ini Abdal, Anissa, Farah, Ivan, Nabila, Putri, Revaldo, dan ya. Kita lanjutkan dengan tugas LKPD yang kedua. Nah, di sini ada 11 yang sudah Bapak nilai ya, 11 siswa. Ini baru ada 1 yang menyerahkan atas nama Ariel. Ya, yang lainnya sekitar 11 siswa sudah Bapak nilai. Nah, ini ya. Belum ada separuh ini yang mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Nah, silakan berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya, terutama yang sudah mengerjakan, coba-coba ditanya gitu ya. Tugas-tugas jangan ditumpuk. Karena bukan Bapak aja yang mengajar kalian kan, masih banyak tugas-tugas yang lain juga. Nah, oleh karenanya setiap tugas ya segera dikerjakan. Misalnya hari ini matematika ada tugas, sudah langsung dikerjakan hari ini, belajar hari ini ya, dibuka classroom-nya. Kalaupun ada permasalahan atau bingung silakan tanya sama Bapak. Dan biasanya Bapak selalu memberi pembahasan di tiap tugas yang Bapak berikan ya. Teorema Pitagoras sudah SPL, sekarang SPLD 1 ya. Tadi kan persamaan garis, sekarang sistem persamaan linear satu variabel. Di sini yang baru tidak ada yang menyerahkan, baru 9 yang Bapak nilai ya. Ini siswa-siswa yang sudah Bapak nilai. Nah, ini Nabila, Abdal, kelihatannya orang-orangnya itu juga atau siswa itu juga ya yang rajin. Nah, Bapak sangat berharap yang belum mengerjakan segera ya, tanya sama temannya yang bisa. Punya prinsip kalau teman bisa, saya juga harus bisa, seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan lagi di SPLDF yang kedua ini. Nah, di sini 7 yang sudah Bapak nilai. Ini baru ada 1 yang menyerahkan lagi ya. Baru Ariel. Nah, ini rupanya Ariel sudah mengerjakan beberapa tugas ya minggu-minggu ini. Walaupun belum Bapak sempat nilai ya, sebentar Bapak nilai itu. Nah, ini yang 7 siswa ini ya. Ya, Nabila, Abdal, Mirna, Iput, Ivan, Widya, Farah, ya. Tolong yang lain belum mengumpul segera dikerjakan. Kita lanjut lagi ke habis SPLDF ada lagi Pitagoras. LKPD Pitagoras. Nah, ini ada 2 yang baru menyerahkan ya, atas nama Abdal sama Widya. Nah, ini yang Bapak nilai sudah ada 2.
Nih, ya. Sebenarnya kalau kalian kerjakan tugasnya, pembahasannya sudah ada sih. Silakan coba kalian lihat soalnya. Ini kan soalnya, ini coba Bapak buka dulu. Nah, nih. Ini tugasnya, ini pembahasannya. Silakan ditonton pembahasannya ya. Ya. Nah, tugasnya ini pembahasannya. Oke. Nah, tinggal buka aja pembahasannya, kalian lihat di situ. Ya. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi ke Pitagoras yang kedua. Nah, di sini baru 2 yang Bapak nilai, 1 yang baru menyerahkan atas nama Widya Putriana yang baru menyerahkan ya. Yang sudah Bapak nilai nih Nabila sama Putriana. Petunjuknya ada nggak pembahasannya? Di sini juga ada sudah pembahasannya nih. Ya. Jadi setiap tugas ini ada Bapak kasih pembahasannya. Dan selalu kalau kalian nggak sempat lihat di WhatsApp, silakan dibuka di classroom-nya ya. Di situ ada. Ya. Nah, ini sekarang yang hadir di sini siapa? Febriansa Nadia. Sudah dikerjakan tugasnya Febriansa sama siapa ini? Sama Widya. Kalau yang Febriansa Pitagoras belum, Pak. belum ya. Nah, silakan nanti dilihat ya. Dilihat ini pembahasannya ada, lihat tonton aja di situ ya. Materi juga ada. Oke? Itu ya. Jangan ditumbuk tugas-tugasnya. Lanjut. Nah, ini masih materi terakhir sekarang. Bukan terakhir sih, materi yang sekarang ini yang akan kita bahas. Nih, bangun ruang sisi datar. Ya, ini tugasnya sudah ada 2 nih. Oke. Kalau kalian buka materinya banyak di sini, materinya ada juga. Ya, nah ada materinya. Ada videonya juga ada. Kalian lihat di modulnya juga ada, modul. Bukunya juga ada nih, buku PDF yang bentuk PDF. Kalau Bapak buka sama dengan yang kalian pinjam di perpustakaan rasanya ya. Ini ya. Ini bukunya ya, kalian kalau bisa lihat di situ seperti ini, kelihatan nggak bukunya? Aduh, warna putih ya. Sebentar Bapak ganti backgroundnya dulu biar kalian lihat bukunya sama dengan ini. Ntar Bapak ganti backgroundnya bisa nggak? Nah, lihat bukunya, bisa dilihat bukunya. Bisa. Nih, ini bukunya yang ya ada ya. Sudah kalian pinjam kan? Kalaupun nggak pinjam nggak masalah. Kalau nggak dipinjam tidak masalah. Karena di sini sudah ada Bapak sertakan juga di PDF-nya nih di materi ya. Silakan. Nah, ya. Inti dari materi bangun ruang sisi datar ini kalian harus tahu luas permukaannya, luas permukaan tersebut dan volumenya. Ya. Seperti ini contohnya ini, kalau ini kan balok ya. Yang kita bahas di sini hanya 2 saja, limas dan prisma ya. Silakan dibuka bukunya atau dipelajari yang bentuk PDF, cari rumusnya untuk menentukan luas permukaan ya. Luas permukaan nih limas, ini prisma ya. Nah, apa rumusnya mencari luas? Nah, seperti itu ya. Oke, bisa begitu ya. Silakan dipelajari. Baik, kita lihat tugasnya apa sih untuk dibangun ruang sisi datar ini. Kita lihat sebentar, Bapak lihat di room lagi. Tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama. Ini ada 1 orang sudah menyerahkan nih atas nama Nabila ya. Nah, kita lihat soalnya. Ya. Sedikit Bapak bahaslah. Kalian bisa ikuti dari lembar kerja ini ya. Lembar kerja ini akan menuntun kalian nanti mengetahui luas suatu permukaan limas. Ya, ini limas.
Ini contoh limas ya. Limas segitiga ini. Ini yang di bawah limas segi 4. Ini limas segi 5. Bisa dilihat ketika kita bukain ya selimutnya. Ini selimutnya namanya ini. Ini alas yang di bawah ini. Ntar Bapak tulis di sini dan kalian bisa lihat alas itu yang mana sih. Nah ini nih. Ini nih alasnya ya. Ini nih. Sebentar Bapak besarkan dulu ya. Dan kalian bisa lihat. Nah, saya dilihat ya. Bisa dilihat ya. Ya. Bisa dilihat. Ini namanya alas. Ini kalian perlu ketahui dulu. Ini alasnya nih. Alasnya A, B, C itu alas. Ya, ketika ini dipotong, ya, ini selimutnya ini. Jadi menyelimuti kerangkanya sehingga terbentuklah seperti ini. Kita dipotong. Nah, ini sisi-sisi tegaknya nih. Ya, B, C, D ini sisi tegaknya. Ini satu. Mana itu dia ini? B, C, D ini ya. Nah, mana lagi sisi tegaknya? Nih, A, B, C, A, B, D. A, B, D. Nih ya, sisi tegaknya lagi satu. Terakhir ini ada 3 sisi tegaknya karena dia merupakan alasnya segitiga sehingga merupakan 5 segitiga ya, sehingga untuk menghitung luas permukaan semuanya ya berarti kita hitung ini sisi tegaknya ada 3 ya, 1, 2, 3 yang kita hitung dulu, kemudian ditambah luas alasnya ini yang keempat, ini luas alasnya yang ini ABC ini tadi ya. Nah, ini seperti itu ya cara penyelesaian untuk menentukan luas permukaannya ya. Kita lihat lagi. Apa hapus dulu sama dengan ini ya. Kalau yang ini 5 segi 4. Kalian lihat alasnya berbentuk segi 4 ya ini. Ya. Jadi sesuai dengan sisinya sisi alasnya ini ya. Ini sisi alasnya 4 ya. 1 segi 4 ya. Nah, ini bentuknya nih. Ini namanya alas. Otomatis selimutnya yang sisi tegaknya yang berdiri di samping ini ya, itu pasti ada 4 sesuai dengan jumlah sisi alasnya. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ya. Nanti ditambah dengan luas alasnya. Jadi ada 5 sisi yang kalian harus hitung. Cukup 1 saja. Kalau misalnya bentuk alasnya persegi. Nah, kalau misalnya bentuk alasnya persegi, artinya kan sama panjangnya nih. Ini sama dengan yang ini, ya. Nah, cukup 1 saja kalian hitung karena ada 4 sisinya ini, ya tinggal dikalikan 4, ya, sehingga ketemu nanti luas sisi tegaknya. Tinggal ditambah luas alasnya. Seperti itu ya. Bapak langsung lanjut aja ke bawah dulu. Sehingga nanti hasil yang kalian nih menentukan sisi-sisinya yang tadi ya, menentukan luas masing-masing sisinya dan terakhir menjumlahkan semua luas sisinya ya gitu. Jadi kita hitung dulu luas sisinya, banyak sisinya dulu ya dihitung guys seperti tadi nih. Sisinya ada 1, 2, 3, 4 sisi tegaknya ditambah alas berarti ada 5 sisinya ya. Kemudian kalian hitung masing-masing sisinya. Nih, menghitung luas masing-masing sisinya. Setelah dihitung tinggal dijumlahkan. Oke, seperti itu. Nah, ini sehingga nih coba diperhatikan. Misalnya permukaan 5 segitiga memiliki berapa sisi? Permukaan 5 segitiga memiliki berapa? Ayo. Apa, Pak? Permukaan 5 segitiga. Ini segitiga, ini gambarnya nih. Ya. Memiliki berapa sisi? 4. 1, ya betul ya. Berarti 4 ya. Ya betul. Berarti tinggal hitung aja. 4 sisi. Gitu ya jawabannya. Kalau kalian mengerjakan nanti ya. Gitu. 4 sisi. Ini kan bisa dihitung nih. 1, 2, 3, 4 sisi alasnya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke bawah pertanyaannya terus apa di sini? Nah ini, yaitu sisi apa? Sisi alas berbentuk ini, sisi ya
sisi segitiga berbentuk apa ini? Sisi bawah atau ya sisi ini nih. Sisi alas berbentuk segitiga yang merupakan alasnya ya. Nah, dan sisi atau kalian sebutkan bisa juga sisinya itu menyebutkan abjadnya. Coba perhatikan ini. Di sini kan kalau kita lihat alasnya nih. Alasnya ada ya, alasnya ya. Alasnya namanya alasnya itu A, B, C, D. Sehingga kita bisa tulis di sini. Apa geser dulu ke bawah ya. Nah ini. Sisi yang mana? Berarti sisi Bapak hapus dulu dah. Sisi A. Aduh, bentar. Alas. Lain. A, B, C, D berbentuk apa ini? Berbentuk apa? Persegi. Lain. Persegi. Persegi ya. Atau kita nggak tahu persegi nih. Nggak ada ukurannya masalahnya. Ya, ada ukurannya nggak? Nggak ada kan? Jadi kita tulis saja segi 4. Nah, gitu aja. Kalau persegi itu harus sama. Kita nggak tahu nih. Jadi tulis saja. Kalau lebih aman, sisi ABCD berbentuk segi 4 gitu aja. Karena permukaan limasnya kan berbentuk segi 4. Itu ya. Tulis saja segi 4, berbentuk segi 4. Yang merupakan alasnya. Kemudian dan sisi yang mana itu? Berarti sisi yang mana? Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, nih. Dan sisi bisa kalian sebutkan aja. A ini nih. A B nih. A B E. Nah, ada lagi. A D E bisa juga. A D E. Lagi ini lagi B E C bisa juga. Atau B C E boleh, sama aja ya. Ya. Terakhir C D E. Nah, seperti itu. Jadi ada 4. Jadi untuk menjawab yang di bawah ini, nah ini nih. Ini tadi ya, sebutkan aja nama-namanya. Yang berbentuk apa? Yang berbentuk segitiga, Kak, Pak. Iya, betul, segitiga. Iya. Berbentuk segitiga. Bentar ada yang mau bergabung. Oke. Yang berbentuk segitiga. Iya, benar ya, berbentuk segitiga. Yang merupakan selimutnya. Nah, yang merupakan yang menutupin. Menutupin itu selimut maksudnya itu ya. Yang menutupi kerangka ini kan ada sisi-sisi yang menutupin ini. Ini alasnya, ini namanya selimut. Biasa dikenal dengan kata selimut. Bukan selimut yang di rumah ya. Kalau selimut yang di rumah ya menutupin juga. Cuma menutupin tubuh kalian. Baik, bisa dari hasil yang kalian kerjakan tadi ini bisa ditarik suatu kesimpulan. Ya, kesimpulan untuk menentukan luas permukaan 5 segi 4. Maka luas permukaan 5 segi 4, luas ABCD tadi ya yang merupakan alasnya ditambah luas sisi-sisi tegaknya ya. Luas sisi tegak yang tadi yang berbentuk selimutnya tadi. Berarti luas ABCD tambah luas yang ini tadi ya. AEB tambah sampai ada 4. Nah, sehingga kalian bisa lihat ini tinggal ditambah-tambah saja. Tapi di sini tidak ada angkanya ya, karena tidak ada angkanya ya paling kalian hanya menyebutkan abjad saja. Ya, jadi ditambah ini ada 4. Oke, seperti itu. Kita lihat. Ini silakan juga kalau mau dibahas nanti segi 5 sama ya. Caranya untuk menyelesaikan seperti ini sama persis dengan yang di atas tadi. Jadi untuk mencari luasnya nanti kalian kalau ada sudah ukurannya ya, terutama ukurannya atau panjang sisi rusuknya ini kita bisa hitung nanti. Kita bisa hitung luas segitiga. Masih ingat ya mencari luas segitiga apa? Nah, kita lihat. Nah ini apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil uji coba atau latihan tadi, bahwa luas permukaan limas sama dengan luas
Nah, ini bisa Bapak tambah luas alasnya ya. Nah, tambah ya. Luas alasnya ya. Sama dengan luas alas tambah ini tambah jumlah luas sisi tegaknya. Jadi yang ditambah jumlah ya. Luas alasnya dihitung dulu, ditambah lagi luas sisi tegaknya. Jumlahnya ya, sisi tegaknya ada berapa? Misalnya tadi 5 segi 4, berarti ada 4. 4 dikali satu sisinya yang sisi tegaknya. Kalau misalnya dia persegi ya. Kalau beda harus dihitung masing-masing. Seperti itu ya. Nah, bisa ya, berarti kalian harus mencari dulu luas alasnya. Luas alas itu banyak, nanti bisa bentuk segitiga, bisa bentuk segi 4, bisa bentuk segi 5 atau bentuk jajaran genjang ya. Nah, jadi itu yang kalian cari, mencari luasnya dulu, luas alasnya ya. Setelah itu nanti mencari sisi tegaknya. Sisi tegaknya biasanya selalu berbentuk segitiga. Untuk limas ya selalu berbentuk segitiga sisi tegaknya, karena dia ada titik puncaknya ya. Kalau kalian perhatikan, lihat ya, lihat. Nah nih, selalu ada titik puncak, maka sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Oke? Kita lihat tugasnya di sini di masalah 1 ini ada nih ya. Di sini Bapak sedikit jelaskan ya, kelihatannya ada yang keliru di soalnya ini ya, bahwa bentuk sisinya ini, sisi alasnya adalah persegi bentuknya ya, persegi ya, persegi. Untuk alasnya persegi. Nah, ini kalau Bapak tulis di sini persegi. Bentuk alasnya ya, Bapak tulis dulu sini. Segi 4. Nah, ya, ini harus kita tahu dulu. Persegi itu berarti sama panjangnya ya. PQ misalnya ini PQ. Agak kurang besar ya. Nah, PQ ini S, ini R. Ya, persegi ya. Berarti PQ kalau ini panjangnya 12 cm, maka ini pasti 12 cm juga. Ya, ini juga 12 cm juga. Ya, kalau persegi sama, itu perlu kalian pahami soal ini. Sedangkan 6 ini, maksudnya 6 ini ya, itu setengah dari ini. Ya, ini 6 ini letaknya sebenarnya di sini harusnya. Ya, 6 cm. Panjang O, ini E. Ini TU, sini U ya. Ingat ya, di sini U. Jadi TU. Pertanyaannya kita lihat. Bentar Bapak lihat pertanyaannya. Dari gambar ini, limas tersebut ya, nama limasnya ini TPQRS ya, TPQRS. Dari gambar tersebut yang ditanyakan adalah panjang TU-nya ya, panjang TU yang ini. TU itu yang di sini tadi. Nah, ini. Kalau kalian lihat gambarnya tidak ada U-nya ya. Jadi bawakan U di sini. Nih, TU yang ditanyakan panjangnya berapa, kemudian panjang TF ini. TF ini ya. Nih, ya. TF. Ini TF nih. Kalau ini TF ini F-nya ya. Dari sini. Dari titik sini ke sini TF. Kalau TU di sini tadi. Oke. Kemudian apa lagi yang ditanyakan itu? Bentar. Luas alas. Nah, luas alasnya ya, luas alasnya tadi bentuk persegi ya. Nah, masih ingat mencari luas alas bentuk persegi? Segi 4 ingat selalu sisi kali sisi aja, 12 kali 12. Ya, kalau persegi panjang, panjang kali lebar, gitu ya. Nah, itu untuk mencari luas alas. Setelah dapat luas alas, terakhir yang ditanyakan luas permukaannya, luas seluruhnya nih. Berarti luas alasnya dengan luas sisi tegaknya. Baik, kita bahas dulu mencari panjang TU. Ya, kita lihat panjang TU. Apa hapus dulu nih ya. Gimana cara mencari panjang TU? Nah, di sini tadi TU-nya ya. U-nya itu mana sih ya, ini? U nggak kelihatan di soal itu ya. Ini Bapak tambahin, Bapak ralat nih. Ya, TU-nya ini. Sehingga kalau kalian perhatikan untuk menjawab panjang TU ini
TO ini tingginya ya, tinggi limas itu TO. Ini tegak lurus dengan OU. Jadi ini saling tegak lurus. Nah, sehingga kalau Bapak tulis di sini, Bapak pindahkan ini huruf T. Ini yang ya garis putus-putusnya ya. Pakai penggaris saja ini. Nah, dan ini T. Nah, ini ya. Berarti kemudian ini putus-putus lagi. Putus-putusnya lagi, perhatikan ya. Ya, ini siku-sikunya di sini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, siku-siku, maka kalian harus ingat dong cara menyelesaikan TU ini. Panjang TU bisa ya. Kita bisa menggunakan teorema apa? Teorema Pitagoras ya. Ya, gitu ya. Ini TO. Yang ini loh, TO ya. Bapak pindahkan di sini biar kita bisa memudahkan menyelesaikan panjang TU ini. Ya, ini berarti teorema Pitagoras berlaku kalau segitiganya segitiga siku-siku. Kita lihat panjang TO berapa? 8. 8 ya. Nih, 8 cm. Oke. Ya, 6 cm. Maka untuk mencari TU, masih ingat yang rumusnya kemarin? Pitagoras sisi terpanjang atau sisi miring TU kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OU kuadrat. Seperti itu ya. Atau kita bisa tulis menjadi TU. Langsung kuadratnya hilang, langsung jadi bentuk akar ya. Boleh. TO berapa? TO-nya 8. 8 kuadrat ya. Tambah OU-nya berapa? 6 kuadrat. Oke. TU sama dengan akar 8 kuadrat. Tiga. Berapa? 100. Maka TU sama dengan akar 100 berapa? 10. Oke. Nah, ketemu ya. Berarti panjang TU sudah kita bisa selesaikan pertanyaan yang pertama tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjutkan ke B pertanyaannya. Panjang TF. Panjang TF ya, panjang TF ya. Panjang TF itu ini. Bapak hapus saja ini ya. Hapus. Kita lanjutkan ke panjang TF. Sekarang TF, perhatikan segitiga TFO. Nah, Bapak buat lagi segitiganya di sini biar lebih mudah. T. Perhatikan ini T-nya ini. Ya. Terus TO. Bapak pakai garis putus-putus ya karena T sama aja sebenarnya. Ya, ini Bapak tambahin di sini. Ini T. Ini T ya, ini O. Siku-sikunya di sini pasti. Kemudian ini setengah ya, T ini TF ya. Ini berapa ini? Setengah. Ini 12 tadi ya, ini 12. Karena persegi ini pasti 12. Sehingga panjang OF ini adalah setengah dari 12. Berarti 6. Ya. TO-nya 8. Oh, sama berarti ya. Berarti sama hasilnya ya. Kalau 8 ini 6, maka ini pasti TF ya sama dengan cara yang tadi. Maka TF kita langsung tulis saja akar langsung gitu ya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. TF sama dengan akar 64 sama ya dengan tadi ya. TF sama dengan akar 100 maka sini 10 juga. Jadi kita dapat ya 10 cm juga. Nah, sudah ketemu TF sudah 100 dapat
TU juga 10. Lanjut sekarang kita lihat apa pertanyaan selanjutnya? Apa hapus saja dah. Luas alas. Nah, kalau luas alas gampang sekali. Luas alasnya kan tadi bentuk persegi ya. Luas alasnya tadi ini. 4. P, Q, R. Nah, ini luas alasnya kan bentuk persegi tadi ya. Ini P, Q, R, S. PQ panjangnya 12 cm. Kalau persegi berarti ini pasti juga 12. Ketika ditanya luasnya, ya sudah berarti luasnya sama dengan luas, sama dengan ini 12 kali 12. Jadi luasnya adalah berapa? Berapa luasnya? 144. 12 kali 12. Iya, berarti luas alasnya sudah ketemu ya. Nah, luasnya sama dengan 144 cm persegi. Ya, pakai persegi ya kalau menyatakan luas ya. Nah, ini kalau panjang satuannya senti. Tapi kalau luas, nih satuannya sentimeter persegi. Ya, oh, ada yang mau bergabung lagi kelihatannya nih. Bentar. Baik. Kita lihat lagi. Luas sekarang luas permukaan. Berarti luas permukaan kita bisa hitung luas permukaan tadi. Masih ingat rumusnya? Luas permukaan sama dengan ya luas permukaan. Luas alas ya itu ya. Ditambah berapa? Jumlah berapa? Jumlah sisi, jumlah luas sisi tegaknya. Tegaknya ya. Kita lihat sisi tegaknya, karena dia persegi, otomatis sama semua ini ya. Ini 12 ya. Ini juga 12, sisi persegi ini kan 12. Sehingga satu aja kita hitung dulu. Kalau dilihat sisi tegaknya ada berapa? Ada berapa sisi tegaknya? 8 kah? 8 Ya. kah, Pak? Apanya? 8 kah, Pak? Lihat gambarnya. Apanya 8? Sisi tegaknya hanya ada 4. Tahu ya dari mana 4? Ini Bapak sebutkan. Nih sisi tegaknya itu ini. T, Q, R 1 ya ini. Bentuknya segitiga kan? Nah ini. Aduh. Bapak pakai anu aja penggaris biar. T, bentuknya segini ya. T, ini T. Hapuskan dulu. Lah, malah terhapus. Nah. Nih, Bapak tulis ya segitiganya. Segitiga itu sisi tegaknya ya, jadi ada 4 sesuai dengan bentuk alasnya. Karena sisi alasnya ada segi 4 ya, maka pasti sisi tegaknya 4 juga. Ini T, P, ini yang satu pertama ini ya, TPQ 1. Mana lagi? Yang ini T, buat lagi sini ya. Anggap aja sama ya. Ini berarti ini T, yang ini ya, Q, R. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga ini T, S, R. Nah, ya. Yang terakhir T, S, P. Jadi ada 4. Ya, satu kita hitung dulu. Kita akan menghitung luasnya dulu ya. Satu aja dulu kita hitung ya, karena bentuknya persegi otomatis pasti sama yang lainnya. Kita hitung aja yang satu ini. TPQ. TPQ. PQ-nya ini panjangnya 12. Ya. Terus tinggi ini berapa? Tinggi segitiga ini. Ini ya, berarti TF ya.
F ini tingginya berapa tadi? 10 cm ya. Ini 12 cm. Maka luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sama dengan setengah alasnya ini 12 kali tingginya mana? Tingginya ini. Berapa tingginya ini? 10 cm. Ya, 10. Hasilnya nanti 12 bagi 2, 6. 6 kali 10, 60 cm. Ini luas segitiga yang TP kita di. Ingat, karena dia bentuk persegi, maka luas segitiganya sama besarnya. Sehingga tinggal kalian kalikan 4 aja ya. Itu ada petunjuknya kalau kalian melihat penyelesaiannya. Bapak lihatkan dulu ya. Nama-nama. Bapak geser. Nah nih. Ya. Luas ya. Alas luas sisi tegaknya 12 kali berapa tadi? 10. Sehingga hasilnya nanti kalian bisa hitung di sini nanti. Nah ini luas selimutnya ya. Nah, luas. Ingat di sini berarti 4 kali luas sisi tegaknya. Tadi kita sudah dapat ya. Luas alasnya tadi 12 kali 12. Ini Bapak bantu nih cara penyelesaiannya ya. Ya. Nih 12 kali 12 ya kan. Luas selimutnya ingat luas selimutnya itu luas sisi tegaknya. Ada berapa tadi sisi tegaknya? Ada 4. Yaitu tinggal 4 kali luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya berapa tadi? 60. Iya. Ya, Kak. Berapa? 4 kali berapa? Tadi 60. 60 ya. Nah, udah dapat sudah ini. 12 kali 12 144 ya. Tambah 4 kali 6 240. Nah, tinggal dijumlahkan. Ketemu ya jawabannya ya. Oke, jadi hasilnya 384 cm persegi. Ya, ikutin aja petunjuknya di sini, kalian bisa ngerjakan nanti ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Tugas yang kedua ada. Oh, ini ada tugas yang kedua lagi. Tugas yang kedua. Bentar, Pak geser dulu ya. Mau ada nggak? Hah? Kenapa? Bilangnya. Oh, yang mau kita buka? Iya. Yang kita mau buka. Ini kan hitam berarti. Hitam aja. Iya. Sama aja kan? Sama aja. Ini kan yang mau ambil tadi. Iya. Merah berarti ya? Iya, merah. Ini Pak, Pak Bahar, ada juga? Berapa? Berapa? Iya, nanti dibayar. Ada kali ya? Tidak diusahakan kan? Usahakan aja sudah. Bentar, saya masih mengajar. Bentar ya, saya ke situ ya. Halo, oke. Maaf tadi ada sedikit iklan lewat ya. Kita lanjutkan dengan tugas yang kedua ini, permasalahan yang kedua. Duh, terlalu. Nah ini ya. Sama. Soalnya masih bentuk limas ya. Bisa dilihat ya, kurang besar. Kalau kurang besar, Bapak besarkan. Bentar, Bapak besarkan ya. Ya, bentuknya. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan? Bentar. Nah, malah terhapus. Nah, ini ya soalnya. Bapak besarkan dulu ya. Nah, jadi lihat ya. Kurang besar? Sudah. Sudah besarnya segini sudah. Kalian bisa lihat bahwa alasnya berbentuk persegi juga.
Ya, ini kalau tanda seperti ini artinya sama panjang ini. Ini dengan ini ada tanda sama dengan begini. Ya. Kalau ada tanda seperti ini artinya sama panjangnya. Ya, ini juga sama. Jadi ketika panjangnya ini 10, maka ini pasti 10 semua. Oke? Seperti itu ya. Nah, yang ditanya adalah luas alasnya. Kalau mencari luas alas gampang. Alasnya berbentuk persegi lagi ya. Nah, ini Bapak gambarkan seperti ini persegi. Ini KL ya. Ini M. Ini N. Kemudian ini K ya. Betul. Ini panjangnya KL 10. Maka persegi ini 10. Jadi luasnya sama dengan 10 kali 10. Dengan 100 cm. Udah ketemu nih luas alasnya. Sekarang luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya. Berarti ada 4 juga sisi tegaknya ini ya. Nah, kita ambil dulu contohnya satu ini aja dulu. Berarti nih. Ini kalau sama, berarti sama juga nih. Ya, pasti sama dong. Karena dia persegi, pasti sama luasnya. Ya. Kita bisa hitung. Ini Bapak gambar dulu ini ya. Oh. Segitiga. Ini. Aduh, jelek ya gambarnya, pakai penggaris aja lah. Penggaris deh. Biar agak bagus. Ini ya. Nah. Ya. Ini O. Segitiga. Ini dulu yang Bapak tulis. Segitiga ini dulu. O. L. Kemudian M. Nah. Ini sudah ada nih. Ini di sini P ya. Kalau kita lihat ya. P. Ini tingginya sudah ada. Sudah diketahui tingginya. Mudah berarti ya. Tingginya berapa? Nih, bukan tinggi limas ya. Ini tinggi sisi tegak beda. Tinggi limas dengan tinggi sisi tegaknya beda. Kalau ini namanya tinggi sisi tegaknya. Nah ini kan. Kalau tinggi limas itu di sini. Yang tadi, yang pertama itu yang ada. Nah ini tidak diketahui juga, tapi nggak disuruh cari juga kan. Yang disuruh cari ini aja. Luas sisi tegaknya. Nah, kita cari aja luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya ini ya. Bentuknya segi 3. Nah, di mana LM ini kan sisinya sama dengan ini ya, karena dia persegi, panjangnya 10. OP ini sudah diketahui. OP berapa panjangnya ini ada? 4. Nah, sudah diketahui, nggak usah dicari lagi. Nah, gampang berarti ya, tinggal dicari. Tuh. Maka luasnya, ingat luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Maka setengah kali alasnya berapa? LM. Alas segitiga ini ya. 10 kali tingginya ini. Nah, ya, tinggi di sini. OP. Tinggi sisi tegak ya, bukan tinggi limas. Tingginya 4. Oke, kita bisa hitung. 10 bagi 2, 5. 5 kali 4, 20 cm persegi. Tuh, ketemu sudah. 1 nih, baru 1 sisi tegaknya yang kita hitung. Nah, karena di sini dicari adalah luas sisi tegaknya, maka kita harus hitung semua. Ya, luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya kan ada 4 tuh. 1 sudah ketemu, 20. Karena dia persegi, pasti sama. Ya, kalau begitu tinggal dikalikan saja. Untuk 5 segi 4, maka sisi tegaknya ada 4. Ya, tinggal dikalikan aja berarti ya. Maka ini mencari luas sisi tegaknya, ya berarti 4 kali 1 sisi tegaknya panjangnya luasnya 20. Hasilnya adalah 80 cm. Jadi ya. Nah, luas permukaan, luas permukaan gampang lagi. Luas permukaan Bapak tulis aja ini. Tinggal tambahin aja luas alasnya. Luas alas tadi berapa? 10 kali 10. Ini luas alasnya nih. 100. Ini 100 tambah 80. luas sisi tegaknya. Iya, 80 tuh. Nah, 180 cm persegi. Itu ya. Itu cara penyelesaiannya. Bisa dilihat nanti di bawah di sini. Di bawah di sini kan ada nih.
Nah, nih penjelasannya seperti ini, kalian boleh isi-isi dengan itu. Nanti ketemu nanti jawabannya. Boleh seperti itu. Ya. Bapak tadi kan langsung jelaskan ya. Tanpa melalui ini, kalian silakan kalau mau melalui cara seperti ini, sudah ada langkah-langkahnya di sini, ditulis luas alas berapa, luas sisi tegaknya berapa ya. Dari soal itu kan kalian bisa isi ya ini ya. Ya, diharapkan seperti itu. Cara menyelesaikan bentuk soal-soal seperti ini harus ada yang diketahui. Nah, kan yang diketahui apa? Nih, diketahui sebuah limas. Ya, ditanya apa? Ya, ditanyanya apa ya, kemudian dijawab. Seperti itu ya cara penyelesaiannya. Ada yang baru masuk kelihatannya nih. Nah, terlambat sudah datangnya. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini yang baru masuk, ini baru bangun kelihatannya. Bapak selesaikan sudah presentasinya. Oke, selesai presentasi artinya selesai sudah materi hari ini, terutama tugas yang pertama ya, bangun ruang sisi datar yang pertama sudah kita bahas. Jadi tidak ada lagi Bapak lihat atau tidak ada lagi yang tidak bisa mengerjakan, pasti bisa sudah. Ya, nanti Bapak hasil rekaman ini Bapak sertakan juga di classroom, ya di classroom di sebelah tugas ini ya. Enggak, kalau ada yang masalah-masalah apa kalian bisa lihat di video tersebut. Baik. Kalau tidak ada hal lagi yang ditanyakan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.